Halo semuanya, selamat datang di akun YouTube saya. Channel ini saya buat untuk memberikan informasi kepada kalian semua, terutama yang untuk saat ini informasi mengenai apa yang saya peroleh ketika saya latsar di LAN Samarinda. Oke, ini ada beberapa materi yang akan saya upload. Salah satunya yaitu materi yang akan saya bawakan sekarang, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan ini itu saya peroleh materinya dari fasilitator saya, yaitu Pak Abdirrahman. Nah, ini awal mula aja sudah tentang Indonesia banget ya, tentang wawasan kebangsaan, di mana kalian bisa lihat itu dari tampilan PowerPoint saya ada tulisan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kemudian ada di bawahnya itu ada berbagai macam suku bangsa. Nah, itu. Nah, sebelum sebelum saya lanjut untuk memaparkan ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyu Saryatra Putra Parmita. Di sini saya sebagai uh, ikut latsar untuk memperoleh gelar PNS saya nantinya. Untuk memperoleh PNS-nya, sekarang masih CPNS-nya. Ini saya di sini angkatan 12. Saya bekerja di Institut Teknologi Kalimantan sebagai tenaga pendidik di sana di jurusan Teknik Material dan Metalurgi. Oke, saya langsung lanjut saja. Apa sih itu wawasan kebangsaan? Kenapa kita perlu mempelajari tentang wawasan kebangsaan? Seberapa penting sih? Kita akan membahas mengenai pengertian wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawasan kebangsaan itu dipilah menjadi dua kata. Ada kata wawasan dan kata kebangsaan. Wawasan sendiri yaitu mengenai cara pandang, bagaimana kita, sudut pandang kita. Nah, itu wawasan, pengetahuan. Nah, itu merupakan arti dari wawasan. Kemudian kebangsaan berasal dari kata bangsa, yaitu sebuah negara. Nah, ada kata kebangsaan. Apa kebangsaan itu? Menurut KBBI, itu merupakan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Nah, jadi wawasan kebangsaan menurut Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Nah, di sini ada yang perlu kita tekankan, cara pandang bangsa mengenai diri kita sendiri, jati diri bangsa kita. Kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi wawasan kebangsaan nanti materi-materinya itu mengenai bagaimana kita cinta terhadap tanah air, bagaimana kita tahu tentang wawasan Nusantara kita. Kita kan tahu sendiri Indonesia. Nah, tadi di slide saya yang awal itu kan ada negara Republik Indonesia terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil dari Sabang sampai Merauke dan terdapat beribu suku bangsanya, ya kan? Tidak hanya satu, itu jadi banyak. Nah, dari banyak ini yang kita tahu ya, sampai sekarang kita itu bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah, itu yang harus kita junjung di wawasan kebangsaan ini. Itu nilai-nilai yang harus kita pelajari. Nah, adapun tujuan dari wawasan kebangsaan yaitu mengenai penghormatan terhadap simbol negara. Ada yang tahu simbol negara apa saja? Nah, coba nanti di-search ya, apa simbol negara kita. Kemudian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Nah, kita sesuai yang kita tahu, undang-undang tertinggi kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian pembinaan kerukunan. Nah, ini kita terdiri dari Sabang sampai Merauke, itu berbeda-beda suku bangsa kita, tapi kita harus membina kerukunan kita. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita ini adalah bangsa yang satu, kan tadi kita bilang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, itu kita harus jaga.
Oke, itu tujuan dari wawasan kebangsaan. Kemudian wawasan kebangsaan sendiri, apa kaitannya tentang nasionalisme dan patriotisme? Nah, dari kita tahu berbagai sejarah kita, kemudian kita tahu bahwa suku kita itu beraneka ragam, kita terdiri dari berbagai macam pulau, bahasa. Kita setelah dapat wawasan dan sudut pandang itu, nanti kita akan memiliki rasa cinta. Nah, kita harus, karena sudah memiliki rasa cinta, ada rasa memiliki, ya kan? Kalau sudah cinta, kita akan memiliki. Karena kita udah tahu, mempelajari lebih dalam, kemudian kita menjadi cinta, dari kata cinta ini, kita akan menjadi memiliki. Setelah kita memiliki, kita akan rela berkorban. Nah, rela berkorban itu merupakan patriotisme. Sedangkan cinta terhadap tanah air, itu termasuk nasionalisme. Nah, biar simpelnya contohnya adalah ketika kita memiliki suatu gadget, HP, HP. Kita pasti mencari dulu informasi berbagai. Ini HP apa ke informasi yang bagus-bagusnya semua kita peroleh kan. Nah, dari kita sudah memperoleh, kita akan cinta terhadap itu. Keinginan kita untuk memiliki kan. Akhirnya kita belilah HP itu. Setelah kita beli, kita miliki kan. Nah, kita miliki pasti kita sayang-sayang. Kalau hilang HP ini pasti perasaan kita sedih. Nah, itu kita seperti rela berkorban untuk mencari. Jangan sampai hilang HP itu, ya kan? Nah, itu contohnya. Oke? Nah, dari persatuan, dari kita cinta, dari kita patriotisme itu, ada beberapa hal yang bisa mengancam eksistensi bangsa kita. Apa saja? Salah satunya korupsi. Nah, korupsi ini salah satu yang akan menyebabkan kerugian negara kita itu semakin tinggi. Ini akan mengancam eksistensi bangsa kita. Kemudian radikalisme, paham-paham yang ingin keluar dari pandangan kita, ideologi kita. Nah, itu sangat berbahaya. Dari radikalisme ini akan menimbulkan separatisme, ingin memisahkan diri dari negara kita. Itu berbahaya. Nah, yang paling trending akhir-akhir ini tentang isu hoax. Nah, ini juga akan memecah belah negara kita. Contoh nyatanya adalah ketika ada istilah cebong dan kampret. Nah, itu saling melemparkan ada hoax-hoax. Ya kan? Nah, itu saja sudah bisa memecah belah bangsa kita menjadi dua kubu. Sangat berbahaya. Kemudian hate speech. Nah, hate speech ini itu salah satunya ketika ada cebong kampret, mereka saling menjatuhkan. Nah, padahal kita negara yang satu kan, negara Indonesia, tapi gara-gara itu kita terpecah dua. Nah itu, kemudian narkoba. Nah, kita tahu sendiri, narkoba ini merusak generasi muda kita. Ini sangat berbahaya. Itu, jadi ini hal-hal yang perlu kita hindari ya. Oke, kemudian sebagai ASN, nah apa sih yang perlu uh, kita lakukan terhadap pandangan kita terhadap wawasan kebangsaan? Nah, menurut amanat Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, nah, di sana ada fungsi ASN yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi ASN memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, sehingga ketika kalian sudah menjadi ASN, ya salah satu kewajiban yang kalian harus lakukan yaitu merekatkan. Oke, kemudian ada tugas melaksanakan urusan publik. Nah, dari kita melaksanakan pelayanan kepada publik, nah kita akan memiliki rasa cinta kan. Dari rasa cinta ini akan menimbulkan rasa patriotisme tersebut. Itu. Kemudian tanggung jawab moral itu ada di sumpah jabatan ASN. Nah, di sini yang digarisbawahi pada sumpah jabatan ASN yaitu mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri atau seorang atau golongan. Nah, itu berarti dia mementingkan kepentingan negara di atas segala-galanya. Di atas diri sendiri, golongan maupun
perseorangan. Itu itu tanggung jawabnya. Oke, kemudian ada peran ASN sebagai pengayom masyarakat. Nah, seorang ASN harus mampu mengayomi, menjadi suri teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Itu salah satu apa yang bisa ASN lakukan untuk wawasan kebangsaan, untuk bela negara. Oke, itu saja dari saya. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, uh, terakhir dari saya, mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia kita ini yang tercinta. Kita tumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Oke, salam. Terima kasih.